Kabar baik ini datang di tengah dunia yang sedang berubah cepat dan penuh ketidakpastian. Saat banyak negara sibuk memperbaiki ekonomi pasca pandemi dan menghadapi ketegangan global, Indonesia justru melangkah dengan senyap namun tegas. Lebih dari 20 unit helikopter Black Hawk tipe S-70M dipesan dari Amerika Serikat dan akan memperkuat jajaran penerbangan Angkatan Darat. Armada modern ini direncanakan ditempatkan di Pangkalan Udara Ahmad Yani, Semarang, sebuah lokasi strategis yang menghubungkan jalur pertahanan Jawa bagian tengah. Langkah ini bukan sekedar pembelian alutsista, tetapi sinyal bahwa Indonesia sedang mempersiapkan diri menghadapi tantangan yang jauh lebih kompleks di masa depan. Pertanyaannya, mengapa sekarang? Dan mengapa helikopter menjadi fokus utama penguatan TNI Angkatan Darat? Di tengah rivalitas global antara kekuatan besar dunia, kawasan Indo-Pasifik semakin menjadi pusat perhatian. Laut Cina Selatan memanas, konflik Ukraina belum menunjukkan tanda-tanda mereda, dan stabilitas kawasan Asia Tenggara menjadi taruhan besar. Indonesia, dengan posisi geografis strategis dan kekuatan demografi yang besar, tidak bisa lagi hanya bergantung pada konsep pertahanan reaktif. Dibutuhkan kekuatan udara yang fleksibel, cepat, dan mampu menjangkau berbagai medan. Disinilah helikopter militer memainkan peran krusial. Berbeda dengan jet tempur, helikopter adalah tulang punggung operasi darat modern. Mereka mengangkut pasukan, mengevakuasi korban, memberikan dukungan tembakan langsung, hingga menjalankan operasi khusus di wilayah yang sulit dijangkau. Dengan masuknya Black Hawk, kini TNI Angkatan Darat mengoperasikan 7 jenis helikopter utama yang berasal dari berbagai negara produsen, mulai dari Amerika Serikat, Rusia, Eropa, hingga produksi dalam negeri. Keberagaman ini bukan kebetulan. Ini adalah hasil dari strategi panjang Indonesia yang menganut prinsip politik luar negeri bebas aktif, termasuk dalam urusan pertahanan. Indonesia tidak ingin bergantung pada satu blok kekuatan saja. Karena itu, armada helikopternya mencerminkan keseimbangan geopolitik yang unik. Helikopter Mi-35 buatan Rusia menjadi salah satu simbol kekuatan tersebut. Dirancang sebagai helikopter tempur sekaligus angkut, Mi-35 adalah pengembangan dari Mi-24 yang legendaris. Dalam satu platform, helikopter ini mampu mengangkut 7 personil bersenjata sambil tetap membawa persenjataan berat untuk mendukung pasukan di darat. Kecepatannya mencapai lebih dari 300 km per jam dengan kemampuan membawa muatan besar baik secara internal maupun eksternal. Mi-35 bukan sekedar alat transportasi, melainkan alat intimidasi di medan tempur. Kehadirannya memberikan efek psikologis yang besar, terutama dalam operasi kontra pemberontakan atau pengamanan wilayah rawan. Dari Amerika Serikat, Indonesia mengandalkan AH-64E Apache, helikopter serang yang telah menjadi ikon kekuatan militer modern. Apache bukan hanya mesin perang, tetapi sistem tempur terintegrasi. Sensor canggih, avionik berbasis jaringan, dan kemampuan berbagi data secara real-time menjadikannya sangat mematikan di medan tempur modern. Apache dirancang untuk bertahan hidup di lingkungan paling berbahaya sekalipun. Bagi TNI AD, Apache adalah jawaban atas kebutuhan serangan presisi tinggi yang dapat mendukung pasukan darat tanpa menimbulkan kerusakan kolateral besar. Di kelas helikopter ringan, AS-550C3F Fennec menawarkan fleksibilitas tinggi. Dengan ukuran yang relatif kecil dan bobot ringan, Fennec dapat dioperasikan di medan yang sempit dan sulit. Helikopter ini sering menjadi pilihan untuk misi pengintaian, pengawalan, dan operasi cepat. Material komposit dan teknologi rotor modern membuatnya efisien sekaligus tangguh. Dalam konteks operasi di wilayah kepulauan Indonesia yang luas dan beragam, helikopter seperti Fennec menjadi aset yang sangat berharga. Bell 412 yang diproduksi di dalam negeri oleh PT Dirgantara Indonesia dengan lisensi Amerika Serikat menunjukkan bahwa Indonesia tidak hanya menjadi pembeli, tetapi juga pelaku dalam industri pertahanan global. Helikopter ini dikenal sebagai platform multifungsi yang andal, digunakan untuk transportasi pasukan, evakuasi medis, misi SAR, hingga pengangkutan pejabat negara. Bell 412 menjadi simbol kemandirian industri pertahanan nasional. Produksi lokal juga membuka peluang alih teknologi dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia Indonesia. Sementara itu, BO-505 buatan Jerman Barat menawarkan cerita berbeda.
Helikopter ini terkenal dengan kelincahannya dan bahkan mampu melakukan manuver aerobatik dasar. Sistem rotor kaku tanpa engsel membuatnya sangat responsif terhadap kendali pilot. Dalam konteks militer, kemampuan manuver ekstrim ini sangat berguna untuk operasi pengintaian dan pelatihan lanjutan. Meski tergolong helikopter generasi lama, BO-505 tetap relevan karena keandalannya. Untuk kebutuhan angkut berat, Mi-17V5 dari Rusia menjadi andalan utama. Dengan kabin luas dan daya angkut besar, helikopter ini mampu membawa puluhan personil bersenjata atau muatan logistik dalam jumlah besar. Kemampuannya beroperasi di ketinggian tinggi membuatnya ideal untuk wilayah pegunungan seperti Papua. Dalam operasi militer non-perang, Mi-17 juga sering digunakan untuk bantuan kemanusiaan dan penanggulangan bencana. Masuknya S-70M Black Hawk melengkapi semua itu. Black Hawk dikenal sebagai helikopter serba bisa yang telah teruji di berbagai konflik dunia. Varian S-70M dirancang khusus untuk operasi di medan berat dengan sistem perlindungan yang lebih baik. Kemampuannya membawa pasukan dengan cepat dan aman menjadikannya pilihan utama untuk operasi mobilitas tinggi. Dengan persenjataan tambahan, Black Hawk juga dapat berperan sebagai platform dukungan tembakan. Namun, modernisasi alutsista ini tidak bisa dilepaskan dari dinamika politik global dan kepemimpinan nasional. Disinilah peran Prabowo Subianto menjadi sangat penting. Sebagai Menteri Pertahanan, Prabowo dikenal aktif menjalin hubungan dengan berbagai negara besar. Salah satu yang paling menarik perhatian adalah hubungan pertahanan Indonesia dengan Rusia, khususnya dengan Presiden Vladimir Putin. Meski Rusia berada di bawah tekanan sanksi Barat akibat konflik Ukraina, Indonesia tetap menjaga komunikasi dan kerjasama strategis. Hubungan Prabowo dan Putin bukan sekadar formalitas diplomatik. Dalam beberapa pertemuan, keduanya membahas kerjasama pertahanan, teknologi militer, dan stabilitas kawasan. Rusia melihat Indonesia sebagai mitra strategis di Asia Tenggara, sementara Indonesia memandang Rusia sebagai sumber alternatif teknologi pertahanan yang tidak mudah didikte oleh kepentingan Barat. Kerjasama ini mencakup pelatihan, pemeliharaan alutsista, hingga potensi pengembangan bersama di masa depan. Pendekatan ini mencerminkan strategi besar Indonesia untuk menjaga kedaulatan tanpa terjebak dalam rivalitas blok global. Dengan membeli alutsista dari Amerika Serikat sekaligus mempertahankan kerjasama dengan Rusia, Indonesia menunjukkan bahwa kepentingan nasional berada di atas segalanya. Prabowo secara konsisten menekankan bahwa kekuatan militer yang kuat adalah prasyarat utama bagi diplomasi yang efektif. Tanpa pertahanan yang solid, posisi tawar Indonesia di panggung internasional akan lemah. Kerjasama dengan Rusia juga memberikan keuntungan strategis dalam hal diversifikasi sistem persenjataan. Ketergantungan pada satu negara pemasok dapat menjadi resiko besar, terutama ketika situasi politik global berubah. Dengan memiliki sistem dari berbagai negara, TNI memiliki fleksibilitas lebih besar dalam perawatan, modernisasi, dan operasi. Ini adalah pelajaran penting yang dipetik dari pengalaman negara-negara lain yang terkena embargo atau tekanan politik. Di sisi lain, hubungan dengan Amerika Serikat tetap dijaga dengan baik. Pembelian Black Hawk dan Apache menunjukkan bahwa Indonesia masih melihat AS sebagai mitra penting dalam hal teknologi militer canggih. Keseimbangan inilah yang menjadi ciri khas kebijakan pertahanan Indonesia di bawah Prabowo. Bukan condong ke satu pihak, tetapi memanfaatkan semua peluang untuk memperkuat kemampuan nasional. Melihat semua ini, jelas bahwa modernisasi helikopter TNI AD bukanlah proyek jangka pendek. Ini adalah bagian dari visi besar membangun kekuatan darat yang modern, fleksibel, dan siap menghadapi berbagai skenario. Dari konflik bersenjata hingga bencana alam, helikopter menjadi alat utama yang memungkinkan respons cepat dan efektif. Dalam konteks geopolitik yang semakin tidak menentu, kemampuan seperti ini menjadi sangat berharga. Kedepan, kerjasama internasional di bidang pertahanan kemungkinan akan semakin intens. Indonesia berpotensi menjadi pusat kekuatan militer regional yang disegani, bukan karena agresivitasnya, tetapi karena kemampuannya menjaga stabilitas. Hubungan Prabowo dan Putin, serta kemitraan dengan Amerika Serikat dan negara Eropa membuka peluang transfer teknologi dan peningkatan kapasitas industri pertahanan dalam negeri.
Kesimpulannya, penguatan armada helikopter TNI AD adalah refleksi dari perubahan besar dalam cara Indonesia memandang pertahanan. Ini bukan lagi soal jumlah, tetapi kualitas, fleksibilitas, dan kemandirian. Dengan kombinasi alutsista modern dan diplomasi pertahanan yang cerdas, Indonesia sedang menyiapkan fondasi kuat untuk menghadapi masa depan. Jika tren ini berlanjut, bukan tidak mungkin Indonesia akan menjadi salah satu kekuatan militer paling berpengaruh di Asia Tenggara, dengan kemampuan udara darat yang mampu menjawab tantangan zaman.